warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan penindasan dari hasil fintech di BPMP kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah sebelumnya semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, di sini kami dari SD Negeri 2 Keongan izin menyampaikan pengimbasan materi hasil BIMTEK yaitu pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui pemanfaatan buku bacaan bermutu. Di sini kita harapkan ada transformasi perubahan terhadap anak-anak maupun Bapak Ibu guru tentang literasi seperti itu. Di sini transformasinya, perubahannya untuk satuan pendidikan ada 5. Yang pertama yaitu satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid. Diharapkan sekolah kita itu berpihak pada murid seperti itu ya. Yang kedua yaitu satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data sehingga kita kegiatan refleksi itu bisa dilakukan agar mengetahui ada perkembangan tidak untuk anak didik kita, untuk satuan pendidikan kita. Nah, kalau tidak ada refleksi berarti kan nanti kita tidak tahu letak sekolah kita, untuk pendidikan sekolah kita itu sampai mana, sehingga perlu adanya refleksi berbasis data. Contohnya yaitu melalui raport pendidikan. Ada yang merah tidak raport pendidikan kita? Bapak Ibu sudah menyelesaikan raport pendidikan sekolahnya masing-masing? Sudah. Hijau semua Bapak Ibu? Merah. Hebat, hijau semua nggih. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Ya, yang keempat yaitu satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua atau wali murid. Jadi saling berkolaborasi antara sekolah dengan wali murid dengan komite agar tercapainya transformasi, adanya perubahan. Jadi misalkan adanya contohnya kegiatan parenting seperti itu ya. Nah, yang kelima yaitu satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, menerima berbagai bentuk keberagaman. Karena murid kita itu beragam, karakter, watak, seperti itu, kebiasaan itu kan beragam. Maka dari itu satuan pendidikan sekolah itu menciptakan lingkungan yang belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Next. Namun di Indonesia mengalami krisis pembelajaran, di mana kualitas hasil belajar masih menjadi tantangan. Nah, jadi maka dari itu kalau ada inginnya transformasi maka ada 5 indikator yang harus dilaksanakan tadi seperti itu. Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama, monggo lihat pada layar. Menurut panjenengan, anak ini sedang ngapain Bapak Ibu? Belajar. Ada lagi Bapak Ibu? Main HP. Ada lagi? Sudah? Nah, untuk yang belajar, monggo Pak Bu tadi memberikan pendapat bahwa anak ini belajar yang bagaimana Pak? Belajar main HP. Main HP. Boleh. Semua pendapat adalah benar. Merdeka belajar. Nah, untuk yang Bapak Ibu yang lain, monggo anak ini sedang apa ya? Ada yang main HP tadi gitu ya. Nah, Pak Arif tadi yang jawab. iya, Pak Arif main HP gitu bilangnya ya. Bapak Ibu kita lihat di depan anak selain HP ada apa ya? Ada diskrim, ada buku. Nah, bukunya ditumpangi diskrim, malah main HP. Kita nggak tahu sih anak itu main HP atau belajar gitu ya. Yang penting dari gambar itu anak pokoknya pegang HP gitu ya. Nah, dunia yang dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi. Eranya sudah revolusi industri 5.0 nih Bapak Ibu, eranya sudah robotik, di mana anak-anak juga sudah era digitalisasi, bahwa guru
menyesuaikan perkembangan zaman. Maka dari itu guru juga harus belajar. Eranya sudah digitalisasi loh, kok ngajari isi monoton, terus diharapkan adanya perubahan seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu kegiatan literasi di sekolah perlu lebih berdampak kepada kecakapan literasi peserta didik. Nah, di sini yang pertama, program penumbuhan minat baca perlu selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariasi. Sebelumnya, yang ingin saya tanyakan, di sekolah panjenengan sudah mengadakan kegiatan literasi, nggih? Sudah? Sudah. Nah, biasanya diajarkan yang seperti apa literasinya? Membaca sendiri saat apa, Bapak? Saat istirahat kalau mau. Ya. Ada yang lain literasinya di sekolahnya seperti apa? Monggo. Sebelum pembelajaran. Itu dilakukan pembiasaan berarti ya Bu ya. Nah, pembiasaan sebelum pembelajaran dilakukan kegiatan literasi membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, itu apakah monoton membaca terus setiap hari 15 menit seperti itu? Nah, maka dari itu kalau kita mau transformasi tadi, maka dari itu yang pertama perlunya harus bervariasi, gitu sesuai bakat minat, karena anak itu memiliki bakat minatnya masing-masing seperti itu ya. Yang kedua, buku non-teks perlu tersedia dalam koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan minat peserta didik. Bukunya sudah bervariasi pasti nggih? Sudah. Pasti bukunya bukan buku pelajaran atau literasinya. Nah, yang ketiga, guru perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat kepada literasi dan melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi. Pasti Bapak Ibu di sini kan guru hebat gitu, pasti sudah memiliki kompetensi yang menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat literasi, gitu ya. Nah, next. Selanjutnya, mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Yang pertama, guru perlu menjadi model atau figur teladan yang mencontohkan perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi dan bahan bacaan. Di sini saya tanya, Bapak Ibu, hari ini sudah membaca? Belum, sudah. Tadi pagi sudah membaca WA itu tidak apa-apa. Next. Selanjutnya, kompetensi literasi guru merujuk kepada konsep literasi yang tepat. Nah, Bapak Ibu, menurut panjenengan literasi itu apa ya? Halo. Hai. Halo. Halo, Beb. Menurut panjenengan pasti kan sudah tahu toh Bapak Ibu literasi. Nah, menurut panjenengan literasi itu apa? Menurut pemahamannya jenengan saja wes. Ya, membaca. Proses memahami suatu literatur. Ya, proses memahami intinya gitu ya. Ada lagi? Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Pugu dan Pak Eldi. Saya bisa. Ternyata literasi itu bukan hanya membaca. Kita lihat ya, literasi itu kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Jadi, nek pemahamannya anak-anak itu yang penting kok ngocok gitu ini Bapak Ibu. Nah, ternyata literasi bukan hanya membaca, gitu ya. Lanjut. Ada pengertian lain, literasi yaitu kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Harapannya kalau anak-anak literasi itu bukan hanya membaca, tetapi mereka bisa memahami maksud dari bacaan itu apa. Kalau mereka dan menganalisis, ketika
dapat menyelesaikan masalah. Harapannya seperti itu dari kegiatan literasi. Nonton nggih? Ada 3 aspek pada kompetensi literasi guru. Yang pertama, lingkungan belajar yang kaya literasi. Yang kedua, budaya literasi guru. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Kita lihat gambar Bapak Ibu. Yang pertama, guru diharapkan mampu mengelola lingkungan belajar yang menumbuhkan minat peserta didik kepada teks multimodal. Mengelola lingkungan belajar artinya guru harus misalkan mengenai lingkungan sekitar. Literasi kan tadi kan bukan hanya membaca, tapi menganalisis gitu kan. Nah, contohnya bukan hanya di kelas, misalkan literasi di luar kelas. Nah, itu kan contohnya adalah memberi nama pada pohon. Itu kan bisa kegiatan literasi ya Bapak Ibu. Pohonnya misalkan ini pohon palem, manfaatnya apa? Ditempeli. Itu kan sudah termasuk literasi. Memberi nama pada bunga, terus pada apa ya? Memberikan poster-poster pada dinding-dinding kelas, warung kelas seperti itu ya. Nah, jadi guru di sini dapat mengelola lingkungan belajar mereka bukan hanya di kelas Bapak Ibu. Berarti juga ada di luar kelas. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, melibatkan warga sekolah, orang tua dan warga masyarakat dalam menciptakan dan mengelola lingkungan belajar kayak teks multimodal. Jadi saling berkolaborasi. Yang kedua yaitu kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Guru diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Yang kedua, melaksanakan asesmen yang sesuai dengan peserta didik. Artinya literasi itu bukan hanya sekadar membaca 15 menit sebelum pembelajaran, bisa diintegrasikan dengan saat pembelajaran. Contohnya yaitu dalam bahasa Indonesia itu bisa menggunakan metode membaca nyaring. Pernah mendengar nih Bapak Ibu? Nah, itu bisa literasinya itu diintegrasikan dalam pembelajaran. Yaitu melalui contohnya membaca nyaring, membaca bersama, itu sudah termasuk dalam literasi tersebut. Kemudian yang asesmen. Jadi Bapak Ibu pernah mendengar asesmen? Pernah. Melaksanakan nggih? Sudah. Asesmen itu apa? Asesmen itu apa? Tes. Terhadap apa? Hasil. Hasil proses ya. Upaya untuk kita mengukur kemampuan setelah diberi apa ya? Ya, seperti itu nih Bapak Ibu. Lanjut. Kompetensi guru terkait budaya literasi. Guru diharapkan mampu menjadi teladan membaca dan menulis melalui kebiasaan membaca dan menulis serta melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, budayanya seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara Engar Sosung Bapak Ibu, saya tanya dalam 1 bulan ini sudah menyelesaikan berapa buku Bapak Ibu? Tidak ada. Menyelesaikan itu menulis apa membaca? Gurunya itu menjadi role model gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibunya saja tidak menyelesaikan, murid-muridnya kok muncul terus gimana gitu ya. Jadi maka dari itu harapannya ke depan adalah guru juga membiasakan untuk membaca, bukan hanya membaca tapi memahami, menganalisis. Ya. Nah, selanjutnya Mungkin ya untuk kita sebagai guru ya, bukan saya pribadi, mungkin dari rekan-rekan juga pasti juga merasakan kalau kita membaca sesuatu, misalnya membaca atau melihat video-video tentang yang kita sukai, yang kita minati di dalam YouTube ataupun di dalam bacaan yang ada di dalam HP misalnya, itu tidak
itu tidak ngantuk. Tapi kalau membaca masalah untuk literasi, masalah pendidikan, tentang nopo niku ya, materi-materi yang kekinian yang Bapak Menteri paparkan itu kok rasanya untuk ngantuk. Itu bagaimana caranya supaya untuk Izin menjawab ya Pak. Itu kembali ke watak itu kelihatannya. Yang tadi disampaikan di depannya itu guru selain jadi role model itu menciptakan lingkungan yang terakhir ya Pak ya. Contohnya sudahkah di sekolah Bapak Ibu itu ada sudut baca? Sudah. Menarik enggak? hampir Oke. Sudah ada pojok baca? Belum. Mungkin bisa ditambahkan dan lebih bervariasi. Misal dan satu lagi Bapak untuk apa ya, cara belajar itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestesis dan sebagainya itu ya. Nah mungkin itu cara belajarnya adalah melalui visual, mungkin jadinya kan lewat video, mungkin seperti itu. Jadi kegiatan literasi ini bukan hanya langsung membaca buku, bukan. Jadi misalkan contoh gitu ya, yaitu pembiasaan berkunjung ke perpustakaan 1 minggu sekali secara bergilir. Di dalam perpustakaan itu anak-anak jangan langsung harus membaca buku, bukan. Di sana disediakan untuk cara belajar anak bagaimana, misalkan audio, disuruh mendengarkan sesuatu. Jadi guru itu menciptakan lingkungan yang nyaman, tadi kan seperti itu. Misalkan untuk visual berarti memberikan video yang menarik. Lah untuk yang anak yang visual bisa membaca buku, audio, mendengarkan kinestetik yang memberikan permainan di dalamnya. Di dalam permainan itu ada bacaan-bacaan seperti itu Pak. Jadi gimana kita mengemas kegiatan tersebut yang nyaman, menyenangkan untuk anak supaya mereka terbiasa untuk membaca seperti itu. Ngoten Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau memberikan umpan balik, monggo Bapak Ibu. Tidak ada? Kalau tidak ada lanjut nggih. Nggih, saya kasih pantun nggih. Boleh? Ya, mungkin kalau kayaknya sama Paul sudah tahu gitu ya. Ikan hiu mutah-mutah, mother thank you, muah. Ya. Sampai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit yang saya dapatkan dari diklat kemarin, yaitu mengenai teks multimodal. Nah, singkat saja, di sini Ibu dan Bapak mari mengingat kembali pernyataan pada sesi sebelumnya ini. Saya singkat saja. Siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Ini pernyataan betul apa salah? Salah ya. Nah, ini kalau menurut yang saya pahami itu literasi itu hanya membaca dulunya sebelum diklat. Jadi literasi di sini itu ditekankan pada tingkat pemahaman siswa. KTP. Jadi apa yang dibaca siswa itu siswa benar-benar paham. Begitu. Nah di sini kita memanfaatkan yang namanya teks multimodal seperti ini. Nah, di sini ada 5 kerangka teks 4 set. Bisa dilihat sendiri, tidak saya jelaskan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini apa yang terlintas dalam benak Anda setelah melihat gambar ini? buklet. Nah, buklet ya, jangan pikiran yang lain-lain. Jadi di sini anak-anak itu zaman sekarang paling suka dengan film, apalagi film pembelajaran. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, teks multimodal merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antar teks visual, gambar statis, lisan atau aural, linguistik, gestur dan spasial.
Jadi di sini ada banyak pilihan media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan lingkungan belajar masing-masing. Nah, di sini dijelaskan visual yaitu warna, tata letak, gaya tampilan, ukuran, perspektif. Kemudian aural itu musik, efek suara, nada, volume suara. Kemudian linguistik itu pilihan kata, gaya penyampaian, organisasi frasa, kalimat, dan paragraf koherensi. Gestural itu ekspresi wajah, gestur tangan, bahasa tubuh, interaksi antar manusia. Kemudian spasial itu ada pengaturan tata letak ruang, organisasi barang, kedekatan atau proximity manusia dan benda. Jadi seperti di dalam kelas itu sudah ada medianya, yaitu masuk ke spasial. Ada barangnya, ada bentuk fisiknya, ada ukurannya. Jadi kalau nanti ada pelajaran ukur-ukur itu kelas 2 dan 3 itu ada ukuran baku dan tidak baku, bisa menggunakan media yang ada di dalam kelas. Lanjutkan, ini teks multimodal, kita skip saja. Nah ini jenis-jenisnya, ada buku digital, buku bergambar atau picture book, televisi, ada film, klip video, poster, radio, billboard, spanduk, baliho. Ini contoh media teks multimodal. Kita lanjutkan, skip. Nah, di sini ada barcode, sebetulnya bisa dibuka, cuma di sini sinyal dan keadaan yang mepet sudah jam 11 dan terus sampai terakhir. Nah, ini contoh buku dengan budaya sebagai teks. Nanti insya Allah link yang bisa diakses saya share di grup KKD, itu gratis, bisa dengan download ataupun cetak, bisa digunakan. Itu kira-kira terus ya, ini link tadi, ini buku. Nah ini, jadi nanti di link tersebut ada jenjang-jenjangnya. Itu biasanya yang kelas 1 dan 2 masuk ke jenjang yang A, mainnya masih dengan kata-kata, belum kalimat. Nanti yang jenjang C ini untuk kelas 4 ke atas. Jadi kalimatnya sudah panjang, di situ ada uraian yang kemudian harus dipahami oleh siswa dan ada jenis soalnya. Ini aturan yang jadi tidak usah. Ini lembar pemetaan di konsep. Ini untuk siswa yang nanti sebagai subjeknya. Nah, kiranya cukup dari saya itu. Nanti link untuk membuka literasi digitalnya bisa dibuka di grup yang telah saya nanti. Kiranya cukup sekian. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.